Halo kawan-kawan APX Traders. Hari ini aku mau ngebahas si saham Awan yang pernah dulu kita bahas. Ini target kita sebelumnya ya. Untuk target kita sebelumnya ini udah tercapai 276, tercapai di tanggal 8 di hari yang sama, tapi dibanting ke bawah. Tapi kita tetap cari aman dengan harga yang affordable. Jadi masuknya di 264, terus kita buang di 276. Mantap ya guys. Kita tulis tercapai dulu di sini. Tercapai. Oke, untuk ini kita udah tercapai. Sekarang kita mau ngebahas target jangka panjangnya. Jadi ini kita sudah lihat ya, untuk posisi dari candle atau MA 10-nya ada menuju ke bawah. Betul ya, seperti itu. Nah, hari ini ditutup dengan akumulasi oleh semua institusi, yaitu smart money, bandar lokal dan juga bandar asing, dengan akumulasi yang sangat-sangat besar. Tujuannya untuk mengubah arah dari MA yang menuju ke bawah, merubah arah menuju ke atas. Jadi seperti ini. Oke, ini garis MA menuju ke bawah dan akan ditutup di atas besok harinya. Jadi kemungkinan besok akan diangkat atau diterbangkan dengan cara bukaan di atas MA. Jadi bukaan, jadi kan di sini akumulasi nih. Jadi EP-nya berada di 262. Besok akan di HK massal di awal pembukaan. Jadi langsung dibuka di atas, kemungkinan baru dijatuhkan. Contoh seperti ini, buka di atas, dijatuhkan seperti itu sih. Terus ditutup di angka di pertengahan. Jadi membuat pola bandar MA, membuat pola MA 10-nya merubah ke atas. Jadi seperti itu target bandar untuk pengubahan MA-nya. Itu untuk tesis kita untuk besok hari ya guys. Terus untuk targetnya, jadi kita asumsikan itu dengan metode menit lebih pendek. Jadi kita tarik dulu menitnya. Oke, ini sudah kita tarik ya. Nah, jadi kalau seperti ini lebih enak ya. Jadi bisa kita lihat ketika candle di bawah turun atau garis candle di bawah turun oleh bandar. Kelihatan ya di sini yang menurunkan si bandar. Bandar bawah turun, terus ketika di bagian pucuk di bagian bawah ini kita bisa lihat. Jadi ini garis kuning itu di bawah turun, tapi bandar berada di atas atau bandar melanjutkan akumulasi ke atas. Jadi ketika sudah di bawah turun dan ketika posisi garis MA ini berada di bawah dari posisi bandar, kita bisa akumulasi di situ atau ngambil barang di daerah situ. Ketika sudah di atas seperti ini MA-nya dan posisi bandar di bawah, kita jangan ikut-ikutan ngambil barang juga ya, karena ini sudah kewenangan bandar. Terus di bagian sini ketika barang jatuh, bandar berada di atas, kita bisa ambil di bawah sini. Kalau kita cek kenaikannya dari bawah sini, itu lumayan ya, jadi 3%, minimal 1% kita udah dapat cuan gratisan dari potensi itu. Sekarang untuk hari ini itu ternyata ada akumulasi masif dari bandar. Yang kita lihat tadi ada akumulasi dari smart money, ada akumulasi dari bandar lokal maupun bandar asing. Kita bisa cek dulu untuk bandar apa yang akumulasi. Kita ganti dulu sequence-nya. Oke, yang akumulasi itu ada BK, CC, dan ZP. Yang dimana di sini sama rata ya. Kemungkinan kalau menurut aku CC ini adalah smart money-nya atau nahkodanya, sedangkan BK ini bandar-bandar yang menikmati cuan ketika diangkat nanti. Jadi seperti itu. Terus untuk poinnya, kapan kita masuk? Untuk masuk kemungkinan ya, untuk dari tesis aku kemungkinan itu saham ini besok pagi atau hari selanjutnya itu akan dibawa naik ke atas dengan tinggi yang kemungkinan tidak jauh beda dengan tinggi yang ini.
sekitar 4-5% untuk kenaikannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengubah pola dari bawah ke atas untuk MA-nya, MA 100-nya. Jadi ini target kita 5%, tapi tidak menutup kemungkinan lebih rendah ya. Tapi kalau aku saran, karena ini harganya udah tinggi, atau dalam tanda kurung nih akumulasi bandar sudah di atas dan bersamaan dengan price yang sudah di atas. Jadi bandar sebenarnya udah akumulasi dari bawah nih, dari bawah sini dia akumulasi. Jadi kita udah kemahalan 261, 261, 260. Jadi bandar sudah akumulasi di area sini. Jadi kalau kita besok beli ketika dinaikin itu udah kemahalan. Jadi kamu akan dapat guyur dari bandar. Jadi saran aku kita lihat aja dulu perubahan arahnya. Ketika ini dinaikkan pasti dibanting oleh bandar BK, apalagi bandar yang masuknya kan BK kan, yang sudah jelas dia itu tukang banting-banting tulang. Jadi kemungkinan akan diguyur dengan dan ditutup dengan candle merah. Jadi ketika candle merah itu ada, kita lihat lagi apakah bandar berada posisi atas. Jadi seperti itu. Kalau kita contohkan garisnya seperti ini aja. Jadi besok kemungkinan ada poin seperti ini naik baru diturunkan kemungkinan setengah aja. Oke, jadi seperti ini target yang aku prediksikan ya. Sorry. Kok jadi gini? Dari sini besok dibawa dikit kecil, baru dinaikkan tinggi sekitar 5%. Daerah sini baru dibanting sedikit. Kenapa seperti ini penutupannya? Agar MA yang ini ikutan naik ke atas. Nah, jadi target bandar seperti itu ya guys. Targetnya adalah supaya MA ini berubah arah ke arah yang diinginkan. Nah, posisi kita bagusnya ketika barang ini udah jatuh, karena ini kan sudah akumulasi nih di bagian sini, jadi kita tidak ada kesempatan lagi untuk ikut-ikutan. Kesempatan kita ada ketika ini sudah dinaikkan ke atas dan turun ke bawah, dan ketika di bawah ini baru kita cek lagi besoknya apakah kita ada kesempatan untuk akumulasi kembali. Jadi seperti itu targetnya. Tapi kalau di sini pun di bawah turun ke bawah nih, sudah di bawah sekitar area-area sini, kita lihat apakah posisi bandar tetap di atas, posisi yang biru ini tetap di atas. Kalau tetap di atas langsung ambil aja, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dibanting, pasti tetap diangkat. Jadi kesempatannya di situ. Kita tulis kesempatan pertama ada di sini. Chance pertama. Chance 1. Chance 2 di sini. Jadi ada 2 kali kesempatan untuk kita masuk besok, tapi tetap amankan profit karena bandar udah masuk di area yang strategis sekali, yaitu area sini ya guys. Nah, kalau di bawah area itu bisa diakumulasi, tapi kalau sudah di atas dan dibawa menuju ke pucuk tidak usah akumulasi ya guys. Itu aja yang mau aku sampaikan. Jangan lupa ambil profit secukupnya dan terus bersyukur apapun yang kita dapatkan. Yang penting portofolio kita terus positif dan terus bertambah besar. Itu aja, salam dari aku, salam OPX Trader dan sampai jumpa.